Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sadila Nelemuna dengan NIM 2401125020033. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dengan judul analisis peramalan penjualan pairing progress menggunakan metode Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average atau SARIMA, yang dimana sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah analisis deret waktu, yaitu Ibu Prof. Aswi SPD MSI PhD dan Ibu Nur Ihwana Estat MSI. Nah, adapun latar belakang dari analisis saya yaitu peramalan atau forecasting ini penting dalam kegiatan penjualan untuk membantu perusahaan merencanakan produksi, mengatur persediaan, dan menentukan strategi pemasaran. Ketepatan hasil peramalan sangat berpengaruh terhadap kelancaran operasional perusahaan karena menyebabkan kelebihan maupun kekurangan stok produk. Nah, data pairing progress sales ini merupakan data runtun waktu atau time series bulanan yang menunjukkan pola fluktuasi dan musiman. Ini terlihat dari kenaikan dan penurunan penjualan yang berulang pada periode tertentu setiap tahunnya. Untuk menangkap pola yang sebenarnya, digunakanlah metode Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average atau SARIMA, karena model ini mampu memodelkan pola tren dan musiman secara bersamaan sehingga dapat menghasilkan peramalan penjualan yang lebih akurat untuk mendukung perencanaan dan pengendalian persediaan suatu perusahaan. Nah, lanjut. Tujuan analisis dari penelitian ini yang pertama adalah mengetahui karakteristik data penjualan pairing progress periode Januari 1964 sampai dengan September tahun 1972. Yang kedua adalah membentuk model Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average atau SARIMA yang sesuai untuk data penjualan pairing progress. Yang ketiga adalah menentukan model SARIMA terbaik untuk peramalan penjualan pairing progress. Dan yang keempat adalah melakukan peramalan penjualan pairing progress untuk 12 periode mendatang menggunakan model terbaik. Nah, dalam penelitian ini menggunakan metode Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average atau SARIMA untuk melakukan peramalan data penjualan bulanan pairing progress sales berdasarkan pola historis data. Sebelumnya, metode SARIMA ini merupakan pengembangan dari model ARIMA dengan menambahkan komponen musiman atau seasonal sehingga mampu memodelkan pola tren dan pola musiman yang berulang pada data time series. Adapun bentuk persamaannya seperti yang terlihat dengan P kecil itu adalah orde AR non musiman, D kecil itu adalah orde differencing non musiman, Q kecil itu untuk orde MA non musiman, dengan P besar itu untuk orde AR musiman, D besar itu untuk orde differencing pada musiman, dan Q besar itu untuk orde MA pada musiman, dan S sendiri itu adalah periode musimannya. Lanjut ke tahapan analisis. Nah, analisis ini dilakukan menggunakan bantuan software RStudio dengan menggunakan data sekunder berupa data penjualan bulanan pairing progress sales dari Januari 1964 sampai dengan September tahun 1972 dengan total 105 pengamatan. Nah, tahapan awal yang dilakukan adalah identifikasi awal. Identifikasi awal ini dilakukan dengan identifikasi pola data, apakah ada tren ataupun fluktuasi. Terus dilakukan kemudian adalah uji stasioner. Dan yang terakhir adalah differencing. Nah, differencing ini dilakukan apabila data terindikasi tidak stasioner. Nah, di identifikasi awal ini kita juga menentukan kandidat model melalui plot ACF dan PACF-nya. Yang kedua adalah estimasi parameter model. Di sini kita melakukan estimasi parameter dan membentuk model SARIMA yang mungkin dapat terbentuk melalui plot ACF dan PACF-nya. Yang ketiga adalah diagnostic checking.
Nah, di sini kita melakukan memilih model terbaik berdasarkan nilai AIC, BIC, MSE, MAE, dan MAPE yang terkecil, dan melakukan uji residual menggunakan L-Jungbox untuk melihat apakah data itu sudah model tersebut sudah white noise. Nah, yang keempat ada forecasting atau peramalan. Nah, peramalan di sini menggunakan model Sarima terbaik. Lanjut kita simulasikan langsung di R. Nah, kita simulasikan langsung di R. Yang pertama, kita memanggil library yang akan digunakan. Di sini kita menggunakan library forecast untuk peramalan Arima Sarima. Kemudian library T-series ini untuk uji stasioner, yaitu pada ADF test. Dan yang ketiga itu ada library dplyr. Ini digunakan untuk membantu pemrosesan data lebih mudah. Dan yang terakhir ada library lmtest. Itu digunakan untuk melihat parameter model yang terbentuk. Nah, langkah pertama yaitu kita memanggil data yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan PageCake Red CSV karena data saya itu berupa dalam bentuk CSV. Di sini adalah nama data yang disimpan di mana dan nama datanya apa, dan saya menggunakan separate yaitu koma. Nah, kita panggil datanya. Di sini kita lihat datanya terdiri dari dua variabel yaitu mount dan data penjualan per infrared. Dengan data ini mencakup data bulanan, sehingga kita harus mengubah variabel mount ini menjadi format tanggal yang seharusnya agar dapat terbaca oleh R. Kita ubah formatnya dengan menggunakan PageCake sdate dengan menambah format tanggal, karena kan ini di sini berbentuk tahun dan bulan, sehingga kita tambah format tanggalnya. Lanjut kita membentuk data time series dengan PageCake TS. Di sini kita mulai start dari mulai tahun 1964 pada bulan Januari. Di sini kita lihat datanya awal mulanya itu 1964 pada bulan Januari, yaitu bulan 1, dengan frekuensi kita ambil itu 12. Kenapa kita ambil frekuensi 12? Karena pada 1 tahun itu terdapat 12 periode bulan. Kemudian kita lanjut identifikasi awal dengan visualisasi data. Nah, di sini kita lihat plotnya. Nah, di sini kita lihat bahwa plotnya tuh mengalami tren dengan fluktuasi yang cukup besar. Dengan rataannya ini cukup stabil. Namun kita cek sebentar. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah mengecek. Karena fluktuasinya di sini sangat besar, kita lihat nilai lambdanya. Apakah perlu transformasi logaritma atau tidak? Di sini kita cek lambda dengan PageCake box lambda. Di sini kita peroleh bahwa nilai lambdanya itu minus 0,75. Ia mengidentifikasi bahwa dia itu jauh dari minus 1 maupun 1, sehingga perlu dilakukan log transformasi logaritma, karena ini dia mengidentifikasi bahwa data tersebut tidak stasioner terhadap varians. Nah, kita melakukan log transformasi log di sini. Nah, di sini kita sudah melakukan transformasi log pada datanya, yaitu data TS perin. Kemudian kita lihat plotnya setelah transformasi. Nah, setelah dilakukan transformasi, kita lihat di sini bahwa datanya itu sudah cukup stabil, di mana fluktuasinya itu sudah mulai hampir sama, dan rataannya ini juga sudah cukup stabil. Namun kita harus cek
melalui bisa menggunakan plot ACF. Nah, untuk melihat apakah sudah stasioner terhadap rataan, kita bisa menggunakan plot ACF. Dimana jika plot ACF-nya itu disdown atau meluruh secara perlahan, maka dia masih ada indikasi belum stasioner terhadap rataan. Nah, di sini kita lihat bahwa plot ACF-nya itu sudah cut off after leg 1, sehingga tidak ada indikasi bahwa ACF-nya itu disdown. Sehingga bisa dikatakan bahwa data log pairing ini sudah stasioner terhadap rataan. Namun untuk memastikannya, kita bisa melakukan uji ADF test. Nah, setelah melakukan uji ADF test, kita memperoleh nilai p-value-nya itu 0,01, di mana nilai p-value ini lebih kecil daripada 0,05, di mana kita itu menerima H1 yang mengatakan bahwa data tersebut sudah stasioner. Karena data tersebut sudah stasioner, kita bisa lanjut ke pemodelan plot ACF dan PACF. Kita memanggil dengan Pancake TS Display. Nah, di sini kita peroleh plot ACF dan PACF-nya. Nah, kita identifikasi. Di sini bahwa terlihat bahwa plot ACF-nya itu, nah di sini kita bisa lihat bahwa plot ACF-nya itu ada indikasi cut off. Nah, di sini kita lihat bahwa dia itu cut off after leg 1. Jadi, pada bisa kita katakan bahwa model yang akan terbentuk itu adalah model non-musiman AR. Maaf, di sini bisa terbentuk model. Di sini kita bisa lihat bahwa melalui plotnya, yaitu plot ACF-nya, dia itu sudah cut off after leg 1, sehingga dia ada indikasi MA non-musiman dengan orde 1. Dan kita lihat di sini bahwa terdapat spike besar pada leg 12, 24 dan kelipatannya, sehingga dia ada indikasi bahwa dia itu musiman. Nah, di sini kita lihat bahwa spike-nya itu meluruh atau disdown, sehingga dia tidak ada indikasi MA musiman, namun dia ada indikasi AR musiman. Nah, kita lihat plot PACF-nya. Di sini dilihat dari plot PACF-nya, dia juga ada indikasi cut off after leg 1, sehingga modelnya bisa berbentuk non-musiman AR dengan orde 1. Dan kita lihat di sini untuk spike-nya, yaitu pada leg 12, dan pada spike 24 itu dia sudah di luar batas signifikan, di dalam batas signifikan, sehingga dia ada indikasi cut off pada setelah leg 12 atau pada leg 1 musiman, sehingga dia ada indikasi AR musiman dengan orde 1. Nah, di sini sehingga kita bisa memodelkan, di sini model 1 kita bisa memodelkan yaitu AR non musiman dengan orde 1 dan musiman AR orde 1, dengan model 2 yaitu non musiman MA dengan orde 1 dan musiman AR orde 1, dan model 3 itu kita bentuk ARMA non musiman dengan orde 11 dan season dengan musiman AR dengan orde 1. Nah, kita panggil dulu. Nah, di sini kita lihat bahwa semua orde parameter dari model 1 itu sudah signifikan. Kita lihat bahwa p-value-nya itu lebih kecil daripada 0,05, sehingga semua parameter dari model 1 itu sudah signifikan semua.
jadi kita bisa gunakan. Terus untuk model 2, nah di model 2 ini kita juga lihat bahwa semua parameter dari model 2 ini sudah signifikan sehingga dapat digunakan. Lanjut pada model 3. Nah, untuk model 3 juga di sini terlihat bahwa semua parameter model itu sudah signifikan karena lebih kecil daripada 0,05. Jadi model 3 ini juga dapat kita gunakan. Nah, untuk pemilihan model terbaik kita melakukan dengan membandingkan nilai AIC dan BIC terkecil. Nah, di sini kita di sini membuat data frame dengan memanggil nilai AIC-nya, yaitu AIC model 1, model 2, dan model 3, dan BIC model 1, model 2, dan model 3. Kita panggil. Nah, di sini kita peroleh bahwa model 1 itu memiliki nilai AIC minus 42,78 dengan BIC-nya itu minus 32,16. Dengan model 2 memiliki nilai AIC sebesar minus 39,8 dengan BIC-nya itu minus 29,18. Dengan model 3 memiliki nilai AIC sebesar minus 45,96 dengan BIC sebesar minus 32,69. Di sini kita lihat bahwa nilai AIC dan BIC terkecil itu berada pada model 3 di sini. Sehingga kita mengambil bahwa model terbaik dari indikasi ini adalah model 3, yaitu dengan model ARMA non-musiman orde 11 dan AR musiman orde 1. Nah, kita melakukan cek parameter modelnya, yaitu dengan model ARIMA 101 100 dengan musiman 12, kita di sini peroleh nilai MAPE-nya itu sangat kecil, di mana di bawah 10%. Ini mengidentifikasi bahwa model ini, kesalahan model ARIMA 101 100 itu sangat kecil, sehingga sangat baik untuk digunakan. Dengan nilai MAPE juga itu sangat kecil. Nah, kita lihat bahwa nilai MAE dan MAPE-nya itu sangat kecil sehingga dapat kita gunakan. Lanjut ke diagnosis checking untuk menguji apakah residualnya itu sudah white noise atau tidak. Nah, di sini kita lihat bahwa model 3 itu di sini kita lihat bahwa plot ACF-nya itu sudah berada dalam batas signifikan atau di dalam batas significance, sehingga model ACF-nya ini sudah tidak berkorelasi, sehingga ada indikasi bahwa residual itu bersifat white noise. Nah, di sini kita lihat juga melalui histogramnya ini sudah mengidentifikasi bahwa distribusinya itu normal karena berbentuk kurva lonceng. Nah, di sini kita lihat Ljung box text-nya. Di sini kita peroleh bahwa nilai p-value-nya itu lebih besar daripada 0,05. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa model ini sudah bersifat white noise. Nah, untuk memastikan apakah model 3 ini sudah normal atau tidak, asumsinya kita melakukan uji normalitas untuk memastikannya. Nah, di sini kita peroleh bahwa melalui Pesquet-Lillie-Ford atau Lillie test itu kita mendapatkan nilai p-value 0,08, di mana lebih besar daripada 0,05, sehingga dia sudah dikatakan normal karena lebih besar daripada 0,05. Nah, jadi model ARIMA 101 dengan musiman 100 musiman 12 ini kita bisa gunakan untuk model forecasting atau peramalan. Di sini kita melakukan peramalan. Nah, di sini hasil peramalannya kita lihat bahwa garis biru ini adalah data ramalan untuk 12 periode
ke depan. Nah, kita ambil di sini 12 ini, harus 12 itu untuk berapa periode ke depan. Nah, kita di sini mengambil 12 periode ke depan. Nah, kemudian kita mengembalikan hasil forecast ini ke skala awalnya, karena kan kita tadi melakukan transformasi logaritma. Sehingga kita kembalikan dengan menggunakan paste ini. Nah, di sini kita kembalikan ke nilai awal, diperoleh bahwa data bulanan untuk 12 periode ke depan. Di sini kita peroleh bahwa penjualan terbesar itu ada pada akhir tahun sebesar 11.563 produk, dengan periode penjualan terendah itu berada pada bulan 8, yaitu pada tahun 1973. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa di sini kita bisa dapat simpulkan bahwa data penjualan Patent Flores periode Januari 1964 sampai dengan September 1970 itu menunjukkan pola musiman yang kuat dengan kenaikan dan penurunan penjualan yang berulang, terutama pada akhir tahun. Terus berdasarkan identifikasi ACF dan APACF diperoleh beberapa kandidat model Sarima. Dan model terbaik yang dipilih adalah Sarima 101 100 dengan musiman 12 dengan nilai AIC yang diperoleh itu sebesar minus 45,96. Hasil uji L-Jungbox-nya itu menghasilkan p-value sebesar 0,51 yang dimana lebih besar daripada 0,05, sehingga residualnya itu sudah bersifat white noise. Selain itu, model memiliki nilai MAPE sebesar 1,45% yang menunjukkan bahwa tingkat akurasi peramalan model itu sangat baik. Adapun hasil peramalan menunjukkan pola musiman masih terjadi pada tahun 1973 dengan prediksi penjualan tertinggi yaitu pada bulan Desember yaitu sebesar 11.563 dan yang terendah itu pada bulan Agustus yaitu sebesar 1.505, sehingga model Sarima ini mampu memberikan hasil peramalan yang terbaik. Baiklah, sekian dari presentasi hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.